Sejak dikeluarkan dari pabrik tempatnya bekerja karena melarikan uang, Hadi tidak lagi bekerja. Kasus yang besar itu membuatnya tidak berani melamar kerja lagi di perusahaan. Uang yang dia larikan dia gunakan untuk berjudi online. Orang tuanya tidak tahu kelakuan Hadi, tetapi Suman dan Nur merasa curiga karena kehidupan anaknya berubah. Sejak dikeluarkan, Hadi akan pergi larut malam, bahkan kadang sampai pagi. Setelah itu, dia akan tidur sampai sore. Suman yang penasaran menanyakan langsung kepada Hadi sering keluar malam dan pulang pagi. "Belakangan ini, Bapak lihat kamu tidak pernah bekerja. Apa benar, Le?" tanya Suman ketika Hadi baru bangun. "Sekarang kerjanya malam, Pak," jawab Hadi dengan nada kesal. Wajahnya murung karena baru bangun sudah mendapat pertanyaan begitu dari bapaknya sendiri. "Syukurlah kalau kamu masih bekerja, Le." Suman menjadi sedikit tenang mendengar jawaban langsung dari Hadi. Hadi tidak membalas dan memilih untuk mandi. Setelah mandi, dia langsung pergi ke dapur untuk mencari makan. Ketika sampai di dapur, dia tidak menemukan makanan satupun. "Bu, Hadi lapar. Mana makanannya?" tanya Hadi sambil teriak-teriak. Nur yang mendengar itu buru-buru lari ke dapur. "Ada apa kok teriak-teriak? Ini loh dapur kosong, tidak ada makanan. Ibu itu bagaimana?" bentak Hadi yang membuat dada Nur terasa sesak. "Tadi ibu masak sedikit. Niatnya sore ini mau beli lauk, tapi ibu belum sempat karena masih menyirami tanaman di halaman," jawab Nur sambil mengelus-elus dadanya. "Sekarang ibu beli atau Hadi teriak-teriak kelaparan?" pinta anaknya sambil melotot. Nur yang tidak mau ada keributan memilih mengalah dan pergi beli lauk. Sepanjang perjalanan dia menahan tangisnya. Dia tidak menyangka anaknya bisa berubah. Hadi yang dia kenal bukanlah Hadi yang dulu. Ketika sedang membeli lauk, para tetangga menanyakan berita yang mereka dengar dari luar soal Hadi. Nur yang sedang mengantri diserang berbagai pertanyaan. "Apa benar Hadi membawa kabur uang pabrik, Mbak?" tanya Jumini saat sedang memilih lauk. Pertanyaan dari tetangganya itu membuat Nur kaget. Kabar itu tentu sangat mengejutkannya. Selama ini yang dia tahu Hadi bekerja seperti biasa. "Enggak bener, Jum. Hadi masih bekerja kok di pabriknya. Sekarang malah jaga malam," jawab Nur dengan suara lebih pelan. "Syukurlah kalau begitu, Mbak. Berarti berita di luar sana tidak benar," jawab Jumini sambil mengelus dada. Nur mengangguk saja. Setelah pesanannya selesai dibungkus, dia pun pulang. Sepanjang perjalanan pulang, Nur masih kepikiran dengan berita itu. Apa jangan-jangan berita itu benar? Hadi melarikan uang? Batinnya sambil mempercepat langkah kakinya. Ketika sampai di rumah, Hadi sedang duduk di teras sambil mainan handphone. Nur yang penasaran mendekati anaknya. "Tadi waktu ibu beli lauk, ada beberapa tetangga bilang kalau mereka dengar berita soal kamu, Le. Apa benar kamu membawa kabur uang pabrik?" Nur bertanya dengan suara sepelan mungkin, supaya anak semata wayangnya tidak tersinggung. "Siapa yang bilang? Sini biar aku kasih tahu." Hadi yang mendengar pertanyaan semacam itu langsung naik pitam. Nur kaget dan mencoba menenangkan anaknya yang hendak menemui para tetangga tadi. Hadi mencoba melepaskan kedua tangan ibunya. Suman yang sedang memberi makan kambing-kambingnya mendengar ada keributan di teras. Dia yang penasaran langsung mendatanginya. "Ada apa ini? Kenapa kalian ribut?" tanya Suman yang terkejut melihat Hadi dan istrinya saling tarik dan saling dorong. Hadi berhenti sejenak. Nafasnya ngos-ngosan dan dadanya naik turun tidak beraturan. Nur yang juga kelelahan sejenak mengatur nafas terlebih dulu sebelum menjawab pertanyaan dari suaminya. Suman berjalan di antara mereka. "Kenapa, Bu? Ada apa?" tanya Suman keheranan. "Tadi waktu ibu belanja, ada tetangga bilang
Mereka dengar berita kalau Hadi membawa kabur uang pabrik, Pak. Terus ibu tanya Hadi, lah kok Hadi malah marah-marah dan ingin mendatangi tetangga tadi? Suman seketika menatap anaknya. Dia juga kaget dengan yang istrinya katakan, karena selama ini Suman tidak mendengar berita itu. Apa benar kamu membawa kabur uang pabrik? Tanyanya. Mana mungkin aku berani, Pak. Toh sekarang aku masih bekerja di pabrik itu, jawab Hadi dengan nada tersinggung. Ya sudah kalau tidak. Kalau kamu tidak melakukannya, tidak perlu marah. Cukup diam dan jangan digubris, kata Suman sambil berlalu meninggalkan istri dan anaknya yang masih kecapean. Malamnya, Hadi bercelana panjang dan berjaket hitam. Suman dan Nur bertanya secara bergantian. Hadi menjawab kalau dia masuk kerja. Jawaban itu membuat mereka langsung percaya saja. Hadi membawa motornya menuju rumah Samsul. Untuk bisa sampai ke rumah temannya itu, dia harus menempuh jarak hampir 2 jam. Hampir setiap malam dia ke sana untuk bermain judi online. Samsul sebenarnya sudah mengingatkannya, tetapi Hadi tetap saja nekat bermain. Sialan, kemarin aku kalah 2 juta, Sul, kata Hadi ketika sampai di rumah temannya. Akan kemarin aku sudah bilang, mereka itu curang. Kamu hanya dikasih kesempatan menang 2-5 kali saja, selebihnya kalah, jawab Samsul sambil menggelengkan kepala. Tapi Sul, ada loh orang yang bisa menang sampai 100 kali. Mereka sampai membeli rumah miliaran. Hadi masih keras kepala. Satu-satunya yang membuat dia terus main adalah adanya beberapa orang yang membeli rumah hasil judi online. Hadi, mereka semua itu orang-orang perusahaan. Mereka sengaja diberi kemenangan supaya bisa menarik perhatian orang-orang agar mau main. Samsul memegangi kepala sambil menggeleng berkali-kali. Dia sampai capek menasihati temannya itu. Hadi masih belum percaya. Malam itu dia ingin main lagi. Uang pabrik yang dia larikan tinggal sedikit. Padahal Hadi melarikan uang hampir 80 juta. Samsul takut kalau temannya datang membawa uang sebanyak itu. Bahkan waktu itu, dia meminta Hadi untuk mengembalikannya. Namun temannya itu tidak mau. Kini uangnya tinggal tersisa 40 juta saja. Samsul tidak bosan menasihati temannya supaya berhenti bermain judi online. Dia juga menyarankan Hadi supaya mau membangun usaha dengan uang itu ketimbang harus berjudi online. Malam ini Hadi pasang 10 juta. Samsul tidak mau ikut-ikut. Dia hanya kasihan saja melihat temannya tidak punya tempat setiap malam. Samsul juga memikirkan orang tuanya Hadi. Kalau Hadi di rumah terus, bisa-bisa orang tuanya Hadi menjadi kepikiran. Itulah alasan kenapa Samsul masih mau menerima Hadi di rumahnya setiap malam. Baru saja dia mulai, Hadi teriak-teriak karena dia menang. Samsul pun meminta temannya untuk menarik uang itu, karena kalau sampai dia main lagi pasti akan kalah. Tidak, Sul, sepertinya malam ini adalah malam keberuntunganku, Sul. Jadi aku harus main lagi. Jawaban dari Hadi membuat Samsul hanya bisa melongo saja. Sepertinya kamu sudah benar-benar gila, Di. Mana mungkin bisa seperti itu. Judi online ini sistem. Jadi kamu jangan terbawa permainannya. Samsul menggelengkan kepala berkali-kali. Hadi malah meminta Samsul diam. Samsul yang kesal memilih main HP sendiri dengan agak menjauh. Selang 10 menit, Samsul mendengar temannya marah-marah sambil memukul-mukul layar HP-nya. Kenapa? Kalah kan? Tanya Samsul sambil sedikit tertawa. Sialan, mereka curang, Sul. Padahal aku yakin bakal menang, umpat Hadi. Tadi kan aku sudah bilang, Di. Permainan itu hanya sistem. Kamu hanya dibodohi saja. Samsul mengingatkan Hadi lagi. Hadi masih belum terima dan penasaran dengan permainan tadi. Dia ingin main lagi. Padahal barusan uang 10 jutanya melayang hilang begitu saja. Samsul sudah angkat tangan dan memilih menghindar. Lagi-lagi Hadi kalah. Kali ini dia kalah 15 juta. Samsul kasihan melihat temannya tampak murung dan sedih. Kamu mau makan? Samsul mencoba menenangkan temannya dengan menawarinya makan.
Ada lauk apa? Kalau merepotkan ndak usah, Sul. Jawab Hadi yang masih tidak percaya kalau dia kalah lagi. Samsul yang kebetulan juga lapar membuatkan Hadi 2 bungkus mie goreng. Jika sudah begini, dia tidak berani menasehati Hadi lagi, karena pasti nasihat itu malah membuat temannya marah. Setelah selesai makan, Hadi merasa mengantuk. Dia meminta izin untuk tidur sebentar di rumah Samsul. Samsul pun mengizinkan. Ketika temannya tidur, Samsul membereskan piring-piring dan gelas yang ada di meja. Tengah malam Hadi terbangun. Samsul yang sudah tidur tidak bisa melihat gelagat temannya itu. Hadi yang sudah kalah 2 kali tidak ingin main lagi. Dia masih memikirkan cara supaya bisa menang. Uangnya hanya tinggal 15 juta saja. Karena dari tengah malam sampai pagi tidak bisa tidur, Hadi berkendara sambil menahan pedas matanya. Seharusnya dia bisa berhenti dan beristirahat. Namun karena jarak rumahnya jauh, Hadi tidak ingin berhenti. Dia ingin segera sampai rumah dan tidur. Jalanan yang lengang membuatnya bisa lebih mempercepat lagi laju motornya. Ketika sampai di rumah, Hadi langsung cuci muka dan buru-buru tidur. Suman dan Nur sudah pergi ke ladang untuk bertani. Bangun-bangun ternyata sudah sore. Hadi langsung pergi ke dapur untuk makan. Kali ini Nur sudah mempersiapkan makan untuk anaknya. Dia tidak ingin membuat keributan seperti kemarin. Makanya, sepulang dari beladang tadi, dia langsung memasak sayuran dan menggoreng tempe. Saat Hadi sedang makan dengan lahapnya, Nur memandangi anaknya dari seberang meja. Dia merasa anaknya memperlakukan rumahnya sendiri seperti kos. Ketika di rumah, Hadi tidak pernah mau mengobrol. Dia hanya tidur, mandi, dan makan. Selebihnya pergi entah kemana. Malamnya Hadi kembali ke rumah Samsul. Dia bermain judi lagi karena masih penasaran. Samsul yang sudah capek tidak lagi berkomentar. Dia hanya duduk diam di dekat temannya sambil mainan HP. Malam itu, Hadi lagi-lagi kalah dan membuat uangnya habis tanpa sisa. Hadi yang kehabisan uang tiba-tiba diam dan melamun sambil memegangi kepala. Samsul yang baru menyadari keadaan temannya seketika mengajak Hadi mengobrol. "Kenapa, Di?" tanyanya. Aku kalah lagi, Sul," jawab Hadi lemas. "Kamu mau makan apa? Kita makan dulu saja." Samsul yang tahu keadaan temannya langsung menawarinya makan. Hadi bilang terserah. Dia sebenarnya tidak nafsu makan. Dia masih kepikiran dan menyesal uang yang dia larikan habis hanya dalam beberapa hari saja. Andai saja dia mau mendengar perkataan Samsul. Mungkin saat ini uangnya masih, dan mungkin bisa dia gunakan untuk usaha. "Tadi istriku beli ayam goreng. Kamu makan ya, sejak tadi aku lihat kamu lapar." Samsul menyerahkan piring yang berisi nasi dan dada ayam goreng. "Terima kasih, Sul." Hadi makan dengan pelan. Samsul hanya melirik dan tidak banyak berkomentar. Hadi kembali melamun setelah selesai makan. Sampai pagi Hadi hanya melamun dan tidak tidur. Samsul yang baru bangun meminta Hadi untuk pulang karena sudah pagi. Hadi mengangguk lalu pulang. Ketika di rumah, dia marah-marah. Nur dan Suman yang kebetulan belum berangkat ke ladang hanya melongo melihat Hadi marah-marah sambil memukul dan menendang tembok. Suman mencoba menenangkan anaknya. "Kamu kenapa? Kok pulang-pulang marah begini?" tanya Suman sambil memegangi tubuh anaknya. "Aku capek, Pak. Kerja seperti ini terus," jawab Hadi yang tidak ingin orang tuanya tahu soal dia yang kalah taruhan hampir 80 juta. "Kalau capek keluar dan jualan saja. Jangan marah-marah begini." Perkataan bapaknya itu membuat Hadi diam. "Apa bapak mau memodalinya?" batin Hadi kegirangan. "Aku ndak punya modal untuk jualan, Pak," katanya sambil memalingkan wajah sedih. Suman dan Nur sepakat akan menjual ladangnya untuk modal Hadi. Hadi sampai terkejut mendengar perkataan itu keluar langsung dari bibir kedua orang tuanya. Dia pun meminta waktu pada bapak dan ibunya untuk mencari usaha yang tepat. Hadi yang bisa sedikit tenang memilih untuk tidur. Kali ini tidurnya lebih lama karena semalam dia belum tidur sama sekali. Bangun-bangun dia langsung ke rumah Samsul untuk meminta saran usaha apa yang cocok. "Kalau mau usaha cepat ya usaha makanan.
Aku saran sih seperti ayam bakar, goreng, dan lele di. Samsul menjawab dengan sangat antusias mendengar temannya sudah mau membangun usaha. Benar juga ya. Kebetulan aku juga punya kenalan peternak ayam dan lele. Hadi sudah mulai mempunyai gambaran. Samsul pun mendukung penuh keinginan dan niat yang Hadi punya. Bahkan dia siap membantu mencarikan tempat. Hadi yang sudah menjatuhkan pilihan pun mulai bergerak. Pertama dia langsung mendatangi peternak ayam dan lele. Mereka pun juga sudah sepakat dengan harganya. Hadi hanya tinggal menunggu ladang milik orang tuanya laku. Barulah dia mulai berjualan ayam bakar dan lele. Sebulan kemudian Hadi sudah mulai berjualan. Dia mendapat warung yang berada di pinggir jalan raya. Tempatnya luas sehingga bisa juga digunakan untuk parkir para pengunjung. Hadi berjualan sendiri. Hari pertama berjualan, dia menyediakan 20 porsi terlebih dahulu. Namun harapannya pupus. Hanya ada 5 pembeli di hari itu. Hadi tampak sangat kecewa. Dia pun terpaksa membawa dagangannya kembali dan memasukkannya ke dalam kulkas. Hadi terus berjualan sampai sekitar seminggu. Akan tetapi, keadaan warungnya sama saja. Dia hanya mendapat 1 atau 2 pembeli saja. Hadi pulang ke rumah dan marah-marah lagi. Dia lempar panci dan wajannya di teras. Suara wajan yang terdengar sangat keras membuat Suman dan Nur yang tengah asyik menonton TV keluar karena terkejut. "Kenapa lagi, Le?" tanya Suman sambil menggelengkan kepala. "Sudah 7 hari aku berjualan, tetapi selalu sepi, Pak," jawab Hadi sambil memegangi kepalanya. "Namanya jualan harus sabar. Apalagi kamu belum punya pelanggan. Fokusmu sekarang bukan untung besar, tetapi cari sebanyak-banyaknya pelanggan," kata Suman menasihati anaknya. Hadi yang malah muak mendengar nasihat dari orang tuanya, memilih mengambil motor lalu pergi ke rumah Hasan. Hasan adalah pemilik ayam geprek yang terkenal di daerahnya. Hadi ingin belajar supaya usahanya sebesar milik Hasan. Hasan terkejut dengan kedatangan teman SMA-nya dulu. Dia langsung menyalami temannya dan memintanya duduk. "Setelah beberapa tahun kita tidak bertemu, akhirnya kita ketemu juga ya, Di. Aku masih tidak menyangka, kok kamu masih ingat dengan rumahku?" tanya Hasan sambil terheran-heran. "Siapa yang tidak ingat rumah pemilik ayam geprek terkenal ini?" jawab Hadi sambil menerbitkan senyum di wajahnya. Hasan tertawa. Mereka pun mulai mengobrolkan usaha jualan. Hadi yang memulai lebih dulu. Dia menceritakan nasib usahanya yang kurang bagus dan tergolong mengenaskan. Hasan menyimak sambil mengangguk-angguk. "Bagaimana supaya usahaku bisa sebesar usahamu ini, San?" tanya Hadi di akhir ceritanya. "Mudah sekali, dan ini hanya menjadi rahasia kita. Kamu harus janji dulu, bagaimana?" Hasan berkata lirih seperti orang berbisik-bisik. "Apa itu, San?" "Pesugihan. Kalau usahamu mau sebesar punyaku, kamu harus memakai pesugihan," jawab Hasan dengan suara mantap. Hadi terkejut sekaligus penasaran. Selama ini memang dia sering mendengar pesugihan, tetapi belum tahu caranya. Hadi pun menanyakan caranya pada Hasan. Hasan menjelaskan secara detail, mulai dari tumbal dan biaya untuk dukun yang nanti akan membantunya. Hadi menjadi tertarik, meskipun dia sempat meragukan omongan Hasan. "Tapi kamu yakin itu akan langsung berhasil, San?" tanyanya ragu. "Nah, coba lihat usahaku, berhasil tidak?" Hadi mengangguk dan mulai percaya. Sorenya, mereka berangkat ke rumah Mbah Tukiman. Rumahnya berada di lereng gunung berapi. Hadi tampak ketakutan saat melihat rumah itu berada di antara rimbunya pepohonan besar-besar. "Kamu yakin ini rumahnya, San? Kok serem sekali. Rumahnya seperti tidak terpakai," tanya Hadi dengan berbisik. "Ya itu rumahnya. Kamu jangan banyak bicara, sudah ikut saja," jawab Hasan dengan muka kesal. Mereka pun sampai berada di depan pintu. Hasan mengetuk pintu dan tak berselang lama, Mbah Tukiman keluar. Tubuhnya kurus, bajunya hitam lusuh, dan wajahnya penuh dengan garis-garis penuaan. "Ada perlu apa kamu datang ke sini?" tanya Mbah Tukiman setelah mereka duduk di ruangannya. "Begini, Mbah. Ini temanku mau memakai pesugihan buat usahanya. Apa Mbah bisa bantu?"
Hasan seketika mengungkapkan tujuan mereka datang. Bisa, kamu sudah tahu persyaratannya kan? Bawa 1 kambing dan uang 1 juta untukku, jawab Batu Kiman tanpa berbasa-basi lagi. Karena Hadi tidak membawa uang dan kambing, terpaksa mereka memutuskan untuk pulang dulu. Hadi ingin mengambil dulu persyaratannya. Sepanjang perjalanan, Hasan bercerita soal Mbah Tukiman yang tidak pernah mau memakai tumbal manusia. Dia memilih tumbal hewan. Hal itulah yang membuat Hasan tidak keberatan dan senang memakai jasanya. Malamnya, Hadi masih bingung harus membeli kambing dengan uang apa. Dia hanya punya cadangan uang sekitar 1.500.000 saja. Tentu dengan uang 500.000 dia tidak akan bisa mendapatkan kambing. Hadi yang suntuk di rumah berjalan mengelilingi kampung. Saat lewat di belakang rumah Pak Rahmat, dia melihat kambing-kambing milik tetangganya itu di kandang. Entah dari mana datangnya, tiba-tiba ide jahat terbesit di pikirannya. Hadi celingak-celinguk memastikan kalau tidak ada orang di sana. Dengan hati-hati, dia mengeluarkan 1 kambing dari kandang yang lupa ditutup itu. Kambing itu pun bersuara dan membuatnya panik. Hadi pun buru-buru membawa kambing itu kabur lewat sawah dan ladang-ladang. Sejak kecil sering main di sawah dan ladang membuatnya hafal sekali jalanan persawahan. Bahkan Hadi bisa langsung menuju jalan raya hanya dengan melewati jalanan persawahan di desanya. Hadi dengan sekuat tenaga menuntun kambing itu melewati pinggiran sawah yang becek dan licin. Hampir setengah jam dia menuntun kambing itu melewati jalanan persawahan. Hingga akhirnya dia sampai di jalan raya. Selama perjalanan tadi, tidak ada orang yang melihatnya. Hadi pun merasa lega dan segera menelpon Hasan untuk meminta tolong menjemputnya. "Kamu di mana sekarang?" tanya Hasan yang terkejut ketika mendengar Hadi sudah mendapat kambingnya. Hadi menjelaskan keberadaannya. Hasan yang kebetulan sedang membawa pick up langsung menuju ke tempat Hadi. Hadi menunggu sambil melihat sekitar. Dia takut Pak Rahmat lewat dan mengetahui kalau kambingnya dia bawa. Tak berselang lama, Hasan datang. Dia pun membantu Hadi menaikkan kambing itu ke belakang. Hadi lalu masuk dan duduk di samping Hasan yang sedang mengemudikan mobilnya. Hasan yang penasaran menanyakan perihal kambing itu. "Kemarin kamu mengeluh kalau tidak ada uang. Lah sekarang kok tiba-tiba kamu membawa kambing? Dari mana itu?" tanya Hasan penasaran. "Tadi aku pinjam uang, makanya aku bisa langsung membelinya," jawab Hadi dengan terpaksa berbohong. "Pintar sekali kamu. Pasti kamu juga tidak memberitahu orang tuamu soal pesugihan ini?" ledek Hasan sambil tertawa. Hadi menggeleng sambil tertawa. Malam ini Hadi menginap di rumah Hasan. Barulah besok mereka akan berangkat ke rumah Mbah Tukiman. Setelah sampai dan menurunkan kambingnya, Hadi meminta izin untuk mandi di sana. Selesai mandi, Hasan mengajak Hadi untuk makan dulu. Menu makan malam itu membuat Hadi makan banyak sekali. Lalu setengah jam berikutnya, Hadi sudah tertidur lelap. Paginya mereka berangkat ke rumah Mbah Tukiman. Hasan sengaja ngajak pagi supaya siang nanti Hadi bisa langsung berjualan dan merasakan hasilnya. Hadi yang masih mengantuk memilih tidur selama perjalanan. Karena masih sepi, membuat perjalanan mereka tidak terlalu banyak kendala. Hasan terus mempercepat mobilnya supaya bisa sampai. Ketika mereka sampai, Hasan yang lebih dulu berdiri di depan pintu rumah Mbah Tukiman, sedangkan Hadi menunggu di mobil. "Permisi Mbah, ini saya Hasan yang kemarin datang ke sini." Hasan mengetuk pintu dengan agak keras. "Masuk saja, pintunya tidak dikunci," teriak Mbah Tukiman dari dalam. Hasan mengajak Hadi masuk ke dalam. Saat berada di sana, Mbah Tukiman langsung melakukan ritual. Hadi dan Hasan menyimak sambil sesekali menelan ludah. Hadi tidak menyangka ternyata masih ada ritual semacam ini. Usai melakukan ritual, Mbah Tukiman mengajak mereka ke belakang rumah. "Mana kambingmu?" tanya Mbah Tukiman yang sejak tadi belum menemukan kambing untuk tumbalnya. Hadi buru-buru mengambil. Dia takut Mbah Tukiman marah. Ketika kambing itu sampai, Mbah Tukiman langsung menyembelihnya. Ketika selesai disembelih, Mbah Tukiman membuang kambing itu ke jurang yang kebetulan ada di dekat rumahnya. Hadi syok karena kambing yang dia curi dengan susah payah ternyata hanya untuk dibuang. Hadi yang teringat perjuangannya kemarin langsung merasa miris. "Setiap bulan kamu harus
memberi tumbal. Jangan sampai terlambat, kata Mbah Tukiman dengan nada agak tinggi. Apa tumbalnya harus sama dengan ini, Mbah? Tanya Hasan yang mewakili pertanyaan dari temannya. Ya, satu lagi, ujar Mbah Tukiman sambil membersihkan tangannya dari darah kambing tadi. Apa, Mbah? Jangan pernah membunuh ular yang datang ke rumahmu. Mbah Tukiman menjelaskan kalau ular itulah yang akan membantu jualan Hadi bisa laris manis. Dia juga menenangkan Hadi dengan menjelaskan soal ular tersebut. Ular itu juga tidak akan menyerang atau membunuh. Setelah mengerti, Hadi dan Hasan pamit. Uang 1 juta juga sudah dibayarkan. Ketika di perjalanan, Hasan menyarankan pada Hadi untuk segera berjualan sore ini. Hadi tentu terkejut dengan saran itu. Namun karena penasaran juga, Hadi memutuskan untuk berjualan. Baru 10 menit buka, sudah ada pembeli yang datang. Hadi kegirangan dan mulai menyiapkan pesanan dari pembeli itu. Hadi sampai tidak menyangka, karena pembeli memesan banyak sekali, mulai dari ayam bakar hingga lele. Selesai membakar dan memberikan pesanan pada pembeli, ada pembeli lagi yang datang. Sore itu semua dagangan Hadi habis tanpa sisa. Hadi pulang dengan riang gembira. Baru hari ini semua dagangannya habis ludes. Ketika sampai di rumah, Hadi dihebohkan dengan hilangnya kambing Pak Rahmat. Ternyata hilangnya kambing itu menjadi pembicaraan orang-orang. Hadi hanya senyum-senyum sendiri mendengar orang-orang membicarakan hilangnya kambing Pak Rahmat. Hadi yang mendengar orang-orang lebih percaya kalau kambing itu diambil oleh binatang buas, mendadak merasa lega. Di dalam hati, dia tertawa mengejek. Kamu harus hati-hati, Di. Kambingmu harus dijaga beneran, kata tetangga saat berada di depan rumahnya. Iya, Pak De. Mungkin sekarang lagi mengincar hewan ternak lain, jawab Hadi mencoba meyakinkan mereka. Malamnya, Hadi memilih tidur di rumah. Ketika tengah malam, ia mendengar ibunya teriak-teriak ketakutan. Hadi gelagapan dan langsung menuju kamar ibu dan bapaknya. Kenapa, Bu? Kok tengah malam teriak-teriak? Tanya Hadi yang masih mengantuk. Aku bermimpi dililit ular besar, Di. Sampai-sampai dada ibu terasa sesek dan sulit bernapas. Makanya ibu teriak-teriak, kata ibunya yang napasnya masih tersengal-sengal. Suman mencoba menenangkan istrinya. Sedangkan Hadi hanya diam saja. Dia mulai menghubungkan mimpi ibundanya dengan pesugihan itu. Mungkin pesugihannya mulai bekerja, batin Hadi sambil berlalu dan kembali lagi tidur di kamarnya. Paginya, Hadi bersiap untuk berjualan lagi. Kali ini dia menambah porsi jualannya. Yang semula hanya 20, kini Hadi berani menambah sampai sekitar 70 porsi. Usai mempersiapkan semuanya, Hadi mulai berjualan. Para pembeli mulai berdatangan setelah 1 jam dia menunggu. Sampai-sampai dia kerepotan karena sendirian mempersiapkannya. Karena saking banyaknya pembeli, Hadi sudah bisa tutup jam 3 sore. Padahal seminggu pertama dia jualan, Hadi harus berjualan sampai larut malam. Hadi pulang dengan riang gembira. Nur dan Suman yang melihat Hadi sudah pulang terkejut. Apa sudah habis daganganmu, Di? Tanya Suman penasaran. Iya, Pak. Hari ini banyak pembeli, jadi bisa tutup lebih awal, jawab Hadi dengan senyum bangga. Nur ikut senang mendengar dagangan anaknya laris. Besoknya, Hadi mencari karyawan untuk membantunya berjualan. Dia meminta Bu Iyam untuk membantunya. Bu Iyam yang kebetulan juga pernah ikut jualan ayam bakar pun mau. Dia membantu Hadi berjualan sejak pagi, mulai dari berbelanja dan membuat masakannya. Ketika Hadi sedang menata di depan, tiba-tiba saja Bu Iyam teriak-teriak menjerit. Hadi yang panik langsung lari ke dapur. Ada apa, Bu? Kenapa teriak-teriak? Tanyanya sambil melihat sekitar. Ular, Mas. Ada ular besar sekali lewat di depan saya, jawab Bu Iyam terbata-bata karena masih syok melihat ular yang begitu besar. Kemana sekarang ularnya? Hadi pun ikut panik. Bu Iyam menunjuk kamar mandi. Ketika Hadi mengeceknya, tidak ada apa-apa di kamar mandi. Mana, Bu? Ularnya nggak ada. Hadi meminta Bu Iyam ke kamar mandi. Betapa terkejutnya Bu Iyam ketika tidak melihat ular sama sekali di sana.
Padahal tadi jelas-jelas dia melihat ada ular besar lewat dan masuk ke kamar mandi. Hadi pun keluar dan meminta Bu Iem tenang. Mereka mulai berjualan setelah semua dagangannya beres. Hari itu sama seperti kemarin-kemarin. Banyak sekali pembeli sampai antri berjejer di depan warung. Bu Iem juga sempat kewalahan karena pembelinya membludak. Dagangan Hadi habis tepat pukul 4 sore. Karena hari ini dia menambah sampai ratusan porsi. Ketika Bu Iem sedang beres-beres, lagi-lagi dia melihat ular besar. Ular itu berjalan mengarah ke arahnya. Bu Iem teriak ketakutan. Besoknya Bu Iem tidak lagi mau membantu karena takut dengan ular. Hadi yang mendatangi rumahnya bertanya-tanya soal ular itu. Kemarin ular itu malah hendak melilitku, Mas. Makanya aku takut dan tidak berani lagi. Aku takut dimakan. Bu Iem menjawab dengan membayangkan kejadian kemarin. Tubuhnya merinding seketika. Apa iya, Bu? Sepertinya tidak ada ular di warung. Hadi merasa aneh sendiri. Hadi sudah memaksanya, namun Bu Iem tidak mau berangkat. Dia mulai mengaitkan kejadian yang dialami Bu Iem dengan pesugihan miliknya. Apa jangan-jangan ular pesugihan ya? Batinnya kebingungan. Karena Bu Iem tidak bisa, terpaksa Hadi mengajak orang lain. Kali ini, Bu Sumini mau membantunya. Kebetulan dia juga butuh uang untuk biaya sekolah anaknya. Bu Sumini pun berangkat dengan Hadi ke warung. Setibanya di warung, mereka mulai memasak dan mempersiapkan peralatan lainnya. Bu Sumini yang tengah mencuci tempat nasi dikejutkan dengan adanya ular yang melingkar di dekat ember hitam. Bu Sumini lari terbirit-birit keluar. Ada apa, Bu? Tanya Hadi yang sebenarnya sudah tahu pasti ada ular lagi. Ada ular, Mas. Besar sekali. Aku takut. Jawab Bu Sumini sambil menelan ludah berkali-kali. Hadi langsung menengok ke dapur. Lagi-lagi ular itu sudah tidak ada. Setelah adanya ular membuat Bu Sumini lebih berhati-hati lagi. Dia sering melihat sekitar karena memastikan kalau tidak ada ular. Semuanya pun beres dan Hadi mulai membuka warungnya. 1-2 pembeli mulai berdatangan. Bu Sumini membantu menyiapkan ayam yang sudah dibakar sambil melayani pesanan para pembeli. Namun ketika hendak mengambil sambal, dia melihat ular melingkari wadah sambal itu. Bu Sumini menjadi was-was dan takut. Bu, mana sambalnya? Tanya Hadi yang sedang kerepotan melayani para pembeli. Sebentar, jawab Bu Sumini dengan panik. Keringatnya pun muncul saat dia berusaha meraih tempat sambal dari lingkaran ular itu. Ternyata, ularnya hanya diam saja. Bu Sumini buru-buru mengambil sambal itu dan memasukkannya ke dalam plastik. Dia benar-benar takut sekali. Saat berbalik menatap etalase yang tadi ada di luar, Bu Sumini kaget ularnya sudah tidak ada. Anehnya, dia tidak melihat ular itu pergi. Padahal jelas-jelas dia ada di sana dan kalau ular itu lewat, dia akan tahu. Sampai sore tiba, Bu Sumini sudah tidak melihat ular itu lagi. Hadi membereskan dagangannya, lalu pulang. Seminggu berlalu begitu cepat. Hadi sudah bisa mengumpulkan banyak uang. Mempunyai uang banyak membuat Hadi tergoda lagi. Dia mencoba main dengan taruhan uang yang jumlahnya sedikit. Kali ini Hadi memakai akun baru karena merasa akun lama sudah tidak membawa keberuntungan. Hadi menang usai memainkan permainan pertama. Dia mencoba terus sampai ketagihan. Malam itu Hadi menang dan dia bisa tidur dengan nyenyak. Paginya, dia berjualan seperti biasa. Ketika berjualan, Samsul dan istrinya datang. Kedatangan temannya itu membuat Hadi terkejut. Dia pun meminta Samsul dan istrinya duduk. Langsung saja, dia membuatkan 2 porsi ayam bakar. Hadi merasa berutang budi pada temannya itu. Hampir setiap malam, dia selalu menumpang di rumah Samsul. Kamu dapat kabar dari siapa, Sul? Tanya Hadi penasaran, usai dia menyajikan 2 porsi ayam bakar untuk temannya itu. Dari Hasan. Kebetulan aku makan di warungnya, dan dia memberitahuku warungmu. Syukurlah kalau usahamu sudah seramai ini, Di. Samsul tampak terpesona. Dia tidak menyangka Hadi punya usaha seramai ini.
Karena masih ada kesibukan lain, Samsul tidak lama-lama di sana. Ketika hendak membayar, Hadi menolak. Samsul sempat masih ingin membayar, namun Hadi tidak mau. Terpaksa uang itu pun kembali masuk ke kantongnya. "Jangan main itu lagi. Ingat, Di," pesan Samsul saat sebelum menjalankan motornya. Hadi hanya tertawa. Pesan dari Samsul memang tidak pernah bisa dicerna oleh pikirannya. Malamnya usai berjualan, Hadi bermain lagi. Dia memainkan permainan itu sampai kalah berkali-kali. Hari itu, uang yang Hadi miliki hanya cukup untuk berjualan besok. Uang simpanannya habis ludes. Besoknya, Hasan menelpon kalau sudah saatnya dia memberikan tumbal untuk pesugihannya lagi. Hadi kebingungan karena dia tidak punya uang untuk membeli kambing. Hadi yang hendak mencuri lagi juga kesulitan karena semua kandang kambing di desanya sudah diperketat. Bahkan setiap malam ada juga yang menjaga. Hadi bingung dan takut. Dia yang buntu pikirannya menelpon Hasan. "San, kalau tumbalnya dirapel, digabung bulan besok sekalian bagaimana? Aku tidak ada uang ini," tanya Hadi panik. "Wah, kalau soal itu aku tidak tahu, Di. Aku juga tidak pernah terlambat. Sampai sekarang setiap bulan aku selalu memberikan tumbal dan tidak pernah terlambat," jawab Hasan kebingungan. "Apa ada efeknya kalau terlambat?" "Aku kurang tahu, Di. Kamu tanya langsung saja ke Mbah Tukiman," ujar Hasan. Hadi yang sempat bimbang langsung memutuskan untuk tidak memberi tumbal bulan ini. Hasan tidak mau menanggung resikonya. Hadi pun juga sudah siap menanggungnya. Beberapa bulan berikutnya, tidak ada yang berubah. Dagangannya masih ramai seperti biasa. Hadi merasa lega, karena selama beberapa hari dia khawatir kalau dagangannya tidak akan seramai biasanya. Namun malam ketujuh setelah dia tidak memberikan tumbal, Hadi bermimpi dililit ular besar. Mimpi itu terasa nyata hingga membuatnya sesak nafas. Hadi pun terbangun. Tak lama kemudian tubuhnya tidak bisa digerakkan. Hadi hanya bisa melihat tanpa bisa menggerakkan tubuhnya. Karena Hadi tidak bisa berbicara dan menggerakkan tubuhnya, dia tidak keluar sampai pagi. Nur dan Suman yang curiga mendobrak kamar anaknya. Betapa terkejutnya mereka melihat Hadi terkulai lemas dengan mata melotot memandangi langit-langit kamar. Di, kamu kenapa, Le?" tanya Nur sambil menggoyangkan tubuh anaknya itu. Hadi sebenarnya melihat dan mendengar ibunya, tetapi dia tidak bisa menjawab. Bahkan menggerakkan lehernya pun tidak bisa. "Pak, Hadi kenapa ini, Pak?" Nur panik. Suman yang ikut panik hanya menggeleng tidak tahu. "Kita bawa ke rawat inap, Pak. Ayo, Pak." Nur buru-buru keluar untuk berganti pakaian dan mengambil uang, sedangkan Suman membopong anaknya keluar. Mereka meminta tolong Pak Agus yang punya mobil untuk membawa Hadi ke rawat inap. Ketika selesai diperiksa, dokter hanya memberi obat penjaga stroke karena sakit yang Hadi derita belum diketahui pastinya. Mereka pun membawa Hadi pulang. Surti, istrinya Pak Agus, sudah menunggu di teras rumah. "Bagaimana? Ada apa dengan Hadi?" tanya Surti yang ikut khawatir. "Belum tahu, Mbak. Tapi dokter memberi obat pencegah stroke." Surti melihat keadaan Hadi. Hadi tampak seperti ular. Dia menggeliat dan sesekali menjulurkan lidah. Surti yang curiga menyarankan Suman dan Nur memanggil orang pintar. "Memanggilnya kenapa, Mbak?" Nur kaget dengan saran dari Surti. "Coba kamu perhatikan tingkahnya Hadi. Seperti tidak wajar, kayak ular," ujar Surti sambil menunjuk ke Hadi yang tiba-tiba menjulurkan lidahnya sendiri. Nur dan Suman kaget melihat gelagat itu. Dia baru sadar kalau ternyata Hadi bertingkah seperti ular. Surti yang punya kenalan orang pintar langsung menelponnya. Untung saja orang pintar itu mau datang, padahal rumahnya lumayan jauh. Ketika sampai di rumah Hadi, dia langsung mengecek keadaan pasiennya. Nur, Surti, Suman, dan Pak Agus menyaksikan pemeriksaan itu. "Anak ibu sepertinya tidak bisa tertolong, Pak. Dia sudah diikat oleh ular pesugihan yang dia lakukan," kata orang pintar itu yang membuat semua terkejut. Pesugihan? Maksudnya anak saya pakai pesugihan, Bah?"
Tanya Nur untuk meyakinkan kalau dia tidak salah dengar. Benar, Bu. Selama ini anak ibu pakai pesugihan untuk jualan. Tetapi karena bulan ini dia tidak bisa memberi tumbal, maka pesugihannya minta tumbal dirinya sendiri. Makanya dia sedang dililit ular dan perlahan akan dimakan sukmanya. Orang pintar itu menjelaskan dengan sangat detail. Nur dan Suman menangis. Dia tidak menyangka kalau Hadi menggunakan pesugihan untuk berjualan ayam bakar dan lele. Dia kira selama ini Hadi tidak memakai apa-apa. 3 hari kemudian, Hadi meninggal. Samsul dan Hasan datang bersamaan. Mereka tampak terpukul dengan kepergian temannya itu, terutama Samsul. Samsul merasa sangat terpukul ketika mendengar kabar Hadi memakai pesugihan. Nur dan Suman terus menangisi kepergian anaknya. Usai pemakaman, Nur dan Suman memutuskan untuk menutup warung anaknya. Dia juga membuang semua barang-barang anaknya karena takut terkena dampak dari pesugihan. Samsul yang hendak pulang berpesan pada Hasan supaya tidak menggunakan pesugihan, namun Hasan hanya membalasnya dengan senyum kecut. Hasan sendiri merasa bersalah karena mengajak Hadi menggunakan pesugihan. Karena takut bernasib sama dengan Hadi, Hasan memutuskan untuk berhenti dan tidak lagi menggunakan pesugihan. Hasan harus berani karena tidak mau anak dan keluarganya menjadi korban. Mulai besoknya, Hasan sudah berusaha melepas semua pesugihannya. Tamat. Demikianlah sebuah kisah dari Mas Hairul Anam, petaka penjudi online memakai pesugihan. Fakta Sejarah pamit, mohon maaf kalau ada salah kata. Sampai jumpa di kisah lainnya. Wassalamualaikum. Tetap di Fakta Sejarah. Alhamdulillah.